Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Iksan Makodompit, peserta PPG Daljab 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini Senin 13 September 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Daljab 1 2021 di SMP Negeri 1 Modayak Barat, Kabupaten Welaam Mongondo Timur melalui pembelajaran daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa dia punya video kasih ini sedikit supaya Pak Guru bisa lihat, buka sedikit. Pak Guru absen, nanti habis absen baru tutup lagi boleh. Mana ini? Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Guru akan absen. Ada berapa orang yang sempat hadir pada hari ini? 7 ya. Dias Mamonto, Fatah Lamusu, Fauzan Akade. Faizal Lamusu, tapi nama Pak Guru. Oh, Faizal Lamusu. Oh ya, oke. Faizal Lamusu, Fauzan Akade, Kaila Violet, dan Nisa Mamonto. Berarti yang tidak masuk hari ini Sasa dan Susi belum ada kabar ya? Tadi ada telepon Pak dia? Ada. Oh iya, oke, yang penting dia sudah bisa tahu. Terus walaupun kita daring tapi tetap tertib seperti biasa kegiatannya. Kalau Pak Guru bertanya nanti jawab ya. Kalau setiap nanti akan ada materi-materi pertanyaan, nanti bersuara, jangan cuma diam. Terus masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Iman kepada Allah. Di antaranya yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas tentang Al-Asmaul Husna, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, dan Al-Khabir. Nah, untuk kali ini kita akan masuk pada materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Bisa kelihatan? Kelihatan dia punya ini penampilan? Ini Pak Guru punya nama masih seperti biasa, Abdul Iksan Makodompit. Kita akan mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Terus KD-nya yaitu meyakini dan menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yaitu kita akan menyebutkan atau menjelaskan dan menyebutkan tentang makna jujur sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi intinya. Sebelum kita akan membahas tentang jujur pada pertemuan ini, kita akan lebih memfokuskan materinya pada materi tentang kejujuran.
Nah, untuk yang lain nanti di pertemuan yang lain, tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kejujuran. Sekarang Pak Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Dias pernah berbohong, Dias? Kalau berbohong gua pernah Pak Guru. Oh, pernah. Kalau Fauzan Akade? Pernah berbohong? Pernah Pak Guru. Kalau Fata, siapa yang Fata ini tadi? Faiza. Pernah berbohong? Nah, dari semua itu, sejak kapan Dias, baru Fata, Faiza, Kalila, dan Nisa ini mulai belajar berbohong? Mulai kapan mulai belajarnya, mulai tahu berbohong, mulai kapan? Dari TK. Oh, dari TK. Oke, boleh. Terus siapa yang pertama kali mengajarkan Dias, Fata, Fauzan, Kaila, Fauzan. Siapa ini? Faiza, Kaila, dan Nisa berbohong. Siapa orang yang pertama kali mengajarkan kebohongan kepada diri kita? Ayo. Terutama. Teman, betul sekali. Terus yang terakhir, pernahkah kamu mencontek atau menciplak atau yang bahasa hari-hari menyontek? Mandorang jabat contek akan Pak. Mengapa orang menyontek? Ada yang bisa menjawab? Karena menginginkan apa itu kalau suka menyontek? Menginginkan. Pak kata mau belajar mau dapat bagus dong nilai. Jadi karena suka nilai bagus, sering kita melakukan penyontekan. Oke. Kita lewati dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan bahas nanti pada materi-materi akan kita lanjutkan. Ini ada pertama gambar. Bisa kelihatan gambar apa ini? Ini gambar kantin kejujuran. Siapa yang pernah melihat di sekolah-sekolah ada tulisan kantin kejujuran atau pernah ada praktek kantin kejujuran? Pernah? Belum? Oh ya, cuma di Kota Mobagu berarti yang pernah. Kalau di Bolti mungkin belum ya. Oke. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan kamu semua setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Ayo, bagaimana ketika kita berkata jujur atau berbohong? Apa yang... Ayo, Dias, bagaimana Dias? Dias atau Kaila? Bagaimana perasaan ketika kita melakukan kebohongan? Orang punya hati itu bagaimana? Orang punya perasaan? Gelisah atau senang? Apa Pak Guru? Ketika kita melakukan kebohongan, kita punya hati itu gelisah atau senang? Gelisah pasti. Ketika kita melakukan kebohongan, ketidakjujuran, maka pasti kita akan merasa gelisah. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan kejujuran, yang di dalam hati kita pasti merasa apa? Senang atau susah? Senang. Pasti kita akan merasa gembira karena hari ini kita telah melakukan kejujuran. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bagaimana dia punya perasaan? Fata, Faiza, Kaila, dan Nisa, ketika ada orang lain yang membohongi kamu, bagaimana perasaanmu? Senang atau tidak? Tidak. Pasti jengkel, pasti jenuh. Ada baku janji mau belajar sama-sama, tiba-tiba belajar kelompok, tiba-tiba sampai jam 9 malam tunggu-tunggunya tidak ada yang datang. Pasti kita akan merasa jenuh, sakit hati, dan bahkan benci. Ini teman ini tidak ingkar janji, orang tidak tepat janji. Pasti kita akan merasa tidak senang. Terus pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Boleh atau tidak? Kalau ada sesuatu kebenaran, kemudian kita sembunyikan kepada teman, boleh atau tidak? Boleh. Sebaiknya jangan. Oke, sekarang kita akan lanjut pada materi tentang apa ini? Krisisnya kejujuran.
Sekarang ini kita kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sudah sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan begitu mudah. Mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Benar atau tidak ini pernyataan ini? Benar. Benar sekali. Ini pernyataan ini benar sekali bahwasanya kita bangsa Indonesia khususnya kita sudah mengalami krisis, artinya sudah kesulitan untuk menemui orang-orang yang jujur. So sedikit orang mau ketemu orang-orang yang jujur. Kebanyakannya sudah tampak ketidakjujuran, baik itu yang ada pada diri kita sendiri, yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau di bangsa Indonesia pada umumnya. Sehingga itu KPK mereka punya moto berani jujur itu hebat. Jadi berani jujur itu hebat. Oke, kita lanjut. Sekarang krisis kejujuran bisa kita temukan di berbagai tempat, khususnya ini kalau kita mau ke pasar ada pedagang, maka banyak di antara mereka yang melakukan kebohongan. Barang yang sudah dilama dibilang masih baru, barang yang sudah tidak baik dibilang masih baik. Ini semua adalah bentuk ketidakjujuran atau perkataan-perkataan yang bohong. Begitu juga kita di sekolah. Banyak di antara temannya Dias, temannya Faiza, temannya Fatah, Fauzan, Kaila, Nisa, banyak yang ingin nilai bagus ketika ada kegiatan ulangan, maka mereka lebih memilih untuk menyontek. Supaya dapat nilai bagus, orang menyontek rame-rame. Ini adalah bentuk ketidakjujuran. Itu yang menyebabkan krisisnya, tingginya, rendahnya tingkat kejujuran di bangsa Indonesia itu sendiri. Ini kita lihat. Ada gambar, kelihatan ini gambar ini? Ada. Ini gambar ini orang di dalam sel tahanan di penjara. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Yang ketiga, siapakah orang yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Jadi ketidakjujuran ini yang menyebabkan banyak di antara kita yang susah dengan keadaannya sendiri, dengan perilakunya sendiri. Dengan ketidakjujurannya maka menyebabkan permasalahan di sana sini. Sampai hal yang paling terburuk, ada yang saling membunuh, ada yang saling menfitnah, bahkan hal yang kecil ketidakjujuran ini menyebabkan orang masuk dalam penjara. Siapa yang harus disalahkan? Ayo coba Pak Guru mau tanya. Dia siapa yang mau disalahkan? Karena banyaknya ketidakjujuran ini, siapa yang kita mau salahkan? Dias, Fatah, Fauzan, Faiza? Siapa yang salah? Yang salah adalah kita semua. Baik pribadi kita maupun orang lain. Karena kenapa kita tidak saling menasihati? Ketika melihat orang tidak jujur, kita tidak saling menasihati. Oke, selanjutnya ini adalah dalil tentang kejujuran. Ini hadis tentang kejujuran. Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, Siddiqin dan Syuhada. Ini adalah apabila hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila kita mau berlaku jujur, khususnya para pedagang, maka mereka telah diberikan semacam ganjaran kebaikan kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang bisa dipercaya, dan para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, insya Allah. Terus ini ayat yang berkenaan inti dari kejujuran ada di surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil
wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini ayat ini membahas tentang betapa pentingnya kejujuran. Dias, Fata. Ya. Jadi ini ayat menjelaskan tentang betapa pentingnya kejujuran. Janganlah kamu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kita tidak boleh menyamakan antara kebenaran dan kebohongan. Jangan dicampur aduk. Namanya benar tetap benar, namanya salah tetap salah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu jangan kita sembunyikan, harus kita sampaikan. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang sangat jujur, orang yang sangat dipercaya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang jujur, maka orang-orang Quraisy pada saat itu menyebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebutan Al-Amin. Nah, terus selanjutnya ini ada hikmah. Ada beberapa hikmah yang kemudian kita dapatkan ketika kita bisa melakukan kejujuran itu sendiri. Kalau kita bisa melakukan kejujuran, maka insya Allah hikmah-hikmah ini ada banyak hikmahnya. Tetapi dalam materi ini Pak Guru hanya memberikan rangkuman 3 hikmah besar. Yang pertama, dengan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Contoh yang pertama ini, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang jujur itu nanti mendapatkan banyak kepercayaan. Ada yang bisa berikan contoh? Dias? Contoh dari mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bisa, Dias? Apa contohnya? Seperti tidak pernah berbohong. Betul, bagus. Kemudian ketika tidak berbohong, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan pahala dan kepercayaan orang lain. Contoh, orang yang bagus sering terpilih jadi ketua kelas, ketua OSIS. Karena orang lihat, oh ini orang ini, Dias ini orangnya bagus, Fauzan ini orangnya bagus, Faiza ini orangnya bagus, Fata ini orangnya bagus, Kaila ini orangnya bagus, Nisa ini orangnya bagus. Mari kita pilih mereka menjadi pengurus-pengurus apa. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua OSIS. Karena mereka anggap ini adalah teman-teman yang dianggap orang bagus, orang amanah, orang jujur. Tapi kalau sifat yang ia miliki tidak seperti itu, pembohong, nakal, tidak amanah dan lain sebagainya, maka pasti teman-teman akan menjauhinya. Orang mau dia bergabung akan ketika dia datang dan ingin bergabung dengan kita, maka pada saat itu pasti dia bilang, mari just mau pulang. Tidak usah bertamang dengan dia, dari dia nakal, dia tidak bagus. Akhirnya Dias, Fauzan, Faiza, Kaila, Nisa, semua sama-sama bareng-bareng, ayo kita tidak usah berteman dengan dia, tidak bagus dia, tidak bagus DP orang. DP orang itu Carlota, DP orang itu kuat mau bicara orang kejelekan. Maka teman seperti ini pasti dijauhi oleh teman-teman yang lain. Berbeda dengan teman-teman tadi, orang yang jujur, amanah, istiqomah itu insya Allah banyak DP teman. Terus yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita tidak memiliki musuh atau tidak ada orang yang kita zolimi, orang yang kita curangi,
maka kita akan selalu merasa nyaman, selalu merasa tenang dimanapun kita berada. Baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, pasti kita merasa tenang. Nah, berbeda dengan orang yang tadi yang disebutkan tadi, pembohong, orang yang suka menzolimi, mengadu domba, menfitnah, pasti dimanapun dia berada, dia punya hati gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Karena kenapa tidak tenang, tidak tentram? Karena dia merasa di sana sini banyak dia punya musuh. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada LKPD atau latihan soal. Ada 5 soal ini yang nanti kita akan jawab bersama. Oke, siap-siap Dias, Fata, Fauzan, Faiza, Kaila, Nisa. Siap-siap ya, kita akan menjawab sama-sama soal ini. Siap semua? Siap. Siap. Nah, sama-sama orang mau jawab sama-sama ini soal. Yang pertama, nomor 1. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24 ini merupakan dasar perilaku A. Perilaku jujur, B. Istiqomah, C. Empati, D. Amanah. Mana jawaban yang benar? Ayat tadi yang kita sudah bacakan ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 42 ini, intinya adalah apa? Dia A. Kejujuran, B. Istiqomah, C. Empati, D. Amanah. Ya? D amanah. Jawaban yang benar adalah, coba pikir ulang. Ini Pak Guru membacakan dia punya ayat. Tunggu Pak Guru bacakan dia punya ayat ya, artinya. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, maka dari ayat itu menyimpulkan bahwasanya membicarakan tentang A. Kejujuran, B. Istiqomah, C. Empati, dan D. Amanah. Ayo, mana jawaban yang benar? Amanah. Jujur. Nah, yang benar adalah jujur. Siapa yang menjawab jujur? Kita. Oke, bagus, benar semua. Jadi jawaban yang benar adalah jujur. Ini ayat tadi membahas makna dari surah Al-Baqarah ayat 42 adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua untuk berlaku jujur. Oke. Terus soal yang kedua. Dapat dipercaya merupakan pengertian dari, ulangi. Dapat dipercaya merupakan pengertian dari A. Jujur, B. Istiqomah, C. Amanah, dan D. Empati. Jawaban yang benar adalah? Amanah. Ya, jawaban yang benar adalah amanah. Betul. Soal nomor 3. Kita akan lanjut pada soal nomor 3. Sikap yang diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah merupakan perwujudan dari perilaku A. Jujur, B. Istiqomah, C. Amanah, dan D. Empati. Jawabannya adalah? Ya, benar sekali. So pintar-pintar semua. Jawaban yang benar adalah C. Amanah. Selanjutnya soal nomor 4. Rosyid disuruh ayahnya pergi ke warung membeli beras dan minyak goreng dari uang sebesar Rp20.000, dan dari uang hasil pembelian itu masih ada uang kembaliannya sebesar Rp2.000. Uang kembalian itu kemudian diberikan oleh Rosyid kepada ayahnya kembali. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rosyid merupakan contoh dari A. Kejujuran, B. Istiqomah, C. Amanah, dan D. Empati. Jawaban yang benar adalah?
Ya, jawaban yang benar adalah A, jujur. Jadi ketika Roshid ini mau membelanjakan uang yang dititipkan ayahnya sebesar Rp20.000, dari uang ini masih ada pengembalian sebesar Rp2.000. Karena Roshid ini orang yang jujur, maka uang Rp2.000 itu dia kembalikan kepada bapaknya. Nah, kalau ketemu dengan anak yang kurang jujur, maka uang Rp2.000 itu pasti dia tidak kembalikan kepada orang tuanya. Nah, akan tetapi kalau memang kita menginginkan uang itu, uang kembaliannya, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi ada cara yang lebih baik. Ayo, siapa yang tahu cara apa kalau ingin 2.000 ini? Bagaimana caranya supaya boleh? Ya, sampaikan kepada bapak dengan baik-baik atau dengan ibu dengan cara yang baik. Mak, pak, ini masih ada uang kembaliannya. Kalau boleh, saya minta saja. Pasti orang tua akan memberikannya. Dengan pemberian itu, uang yang kita dapatkan menjadi uang yang halal. Walaupun orang tua punya uang, kalau kita tidak minta, dia tidak menjadi halal. Jadi harus diminta kepada orang tua. Oke, pertanyaan yang terakhir, bisa kelihatan gambar ini? Bisa kelihatan? Bisa? Bisa. Sekarang Pak Guru mau tanya Pak Dias, Faiza, Fauzan, Kaila, Nisa. Siapa yang bisa menggambarkan apa maksud dari gambar ini? Ini gambar apa ini? Ini gambar seorang hakim yang sedang... Nah, ini hakim yang sedang memegang palunya. Coba Pak Guru meminta Dias untuk memberikan penjelasan sedikit apa maksud dari gambar ini. Ayo Dias. Nanti habis itu siap-siap Fatah dan selanjutnya. Dias dulu. Apa maksud gambar ini, Dias? Menghukum orang dia. Boleh menghukum orang. Terus Fatala musuh. Menghukum orang yang bersalah, Pak Guru. Oh, boleh. Jawaban lagi yang lain, Fauzan Akade? Atau Faiza ini? Faiza ini, Pak Guru. Faiza. Yang Fauzan Akade mana? Fauzan Akade? Ambil keputusan, Pak Guru. Boleh mengambil keputusan. Bagus. Kaila Violet, apa ini? Bisa gambarkan apa ini? Apa ini? Seorang hakim yang sedang pegang palu. Dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini tentang kejujuran. Apa bisa? Apa saja yang biar walaupun singkat, paling tidak ada gambaran dari Kaila tentang gambar ini. Nisa memontok. Nisa? Nisa sekeluar kan? Siapa sekeluar dong? Terus dari gambaran ini, gambaran tadi yang kita sudah tampilkan tadi, seorang hakim yang sedang memegang palu, maka bisa kita simpulkan bahwasanya dikaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu seorang hakim harus memiliki sifat jujur, harus memiliki sifat amanah, dan harus istiqomah ketika mengambil keputusan. Maksudnya seperti apa? Seorang hakim ketika mengambil keputusan, dia benar-benar harus bisa menentukan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Oke? Yang kedua, seorang hakim harus punya sifat amanah. Dengan apa yang dia sandang itu seorang hakim, apa yang sedang dia geluti, amanah itu, dia dipercaya untuk memutuskan sesuatu perkara, maka dia harus melakukannya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kemudian seorang hakim harus istiqomah, menentukan dan memutuskan suatu perkara, dia harus memiliki sifat istiqomah. Benar-benar tidak ada paksaan dari siapapun, benar-benar apa yang dia putuskan hasil dari telaah dengan sebaik-baiknya. Oke? Sekarang yang terakhir, ada pertanyaan dari pembahasan kita tentang kejujuran pada
siang hari ini? Ayo silakan bertanya Dias, Fata, Faiza, Kaila, Fauzan. Ada yang bertanya silakan. Berkenaan dengan kejujuran. Tugas itu. Bagaimana? Itu tugas Pak Guru. Tugas itu Pak Guru. Iya, ini tugas. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah tugas. Tugasnya yang pertama adalah tuliskan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Masih ingat yang tadi? Ini Al-Baqarah ayat 42 yang ini. Nanti Pak Guru kirim di grup dia punya materi. Kemudian tuliskan pesan apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Dan kita semua juga sudah diskusikan tentang arti apa dia punya maksud. Jabarkan apa yang dimaksudkan dengan dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Paham pertanyaan ini? Kalau tidak paham silakan tanyakan Bapak Guru. Hah? Paham. Paham? Benar-benar paham ini? Ini tuliskan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang Pak Guru sudah bacakan tadi. Yang kedua, dari materi ini buat resum atau catatan penting dari materi-materi ini. Jadi materi-materi ini karena Pak Guru sudah resum semua, sudah dibuat ringkas. Jadi semua yang nantinya Pak Guru kirim semua dicatat. Oke? Yang Pak Guru nanti kirim ini tugas-tugas yang kita sudah pelajari ini nanti semua dicatat sebagai tugas selanjutnya. Nah, insya Allah tidak ada halangan. Mudah-mudahan kegiatan Pak Guru akan selesai minggu ini. Minggu depan insya Allah kita akan bertatap muka. Jadi insya Allah tidak ada halangan. Mulai Selasa, Rabu depan insya Allah kita akan belajar. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Dan Pak Guru akan periksa tugas-tugas ini untuk segera dikirim. Nanti Pak Guru kirim di grup. Dan selain dikirim kembali di grup tugas-tugas yang Pak Guru sudah sampaikan ini, jangan lupa catatannya jangan sampai bercampur aduk. Jadi sendirikan catatan materi tentang pembelajaran PAI, sendirikan ya. Jangan kasih campur antara pelajaran PAI dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Tentang tugas maupun materi hari ini? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kumpul jam berapa Pak? Bagaimana? Tugas mau kumpul jam berapa? Pokoknya tugas minggu ini Pak Guru kasih kelonggaran minggu ini untuk dibuat. Nanti sebelum pertemuan akan datang yang jelas semua tugas harus sudah selesai ya. Pak Guru membuat soal yang kedua ini membuat resume catatan materi yang penting itu maksudnya? Itu yang tadi yang ini materi yang Pak Guru kirim ini nanti semua dicatat karena semua adalah hasil dari resumnya Pak Guru dari materi tentang pembahasan jujur. Jadi semua yang Pak Guru kirim ini nanti dicatat semua. Oke? Iya Pak Guru. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini tentang kejujuran. Intinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 42 maupun yang diinginkan oleh agama kepada kita, bahwasanya kita diminta untuk berperilaku jujur. Karena dengan kejujuran masuk Sasa. Dengan kejujuran itu akan membawakan dampak positif, dampak kebaikan yang dapat kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Pak Guru hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, untuk Pak Guru dan kita semua siswa-siswi, belajarlah dari sekarang untuk tidak melakukan dusta walau sekecil apapun. Belajarlah untuk melakukan perkataan jujur
walaupun nanti hal itu sebenarnya pahit dan hal itu memiliki resiko. Jadi belajar sedikit demi sedikit dari hal yang terkecil, jangan sampai kita berdusta. Jadi kalau orang tua tanya ada di mana, sampaikan yang sebenarnya. Kenapa terlambat? Sampaikan yang sebenarnya. Nah, ketika kita belajar melakukan kebohongan sedikit pun, maka dari sedikit-sedikit itu kita akan terbiasa terus-menerus untuk melakukan kebohongan. Oke, siap semua untuk belajar jujur ini? Siap semua? Ya Pak Guru. Siap, oke. Kalau begitu insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang jujur sehingga akan menjadi umat-umat Rasul yang dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menutupi semua kegiatan ini, mari sama-sama kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.